Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Indah Navy STP dan Put SD. Perkenalkan saya Jigas Kuliah Akbar F250122222075. Bahwa kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal ilmu sensori sebagai salah satu syarat ujian akhir semester. Berikut ini adalah jurnal yang saya ambil untuk direview yang berjudul Applying Temporal Check All Data Apply Data to Modify and Texture Properties of Red Wine. Karya dari Belinda Kem, Stephen Kusser, James Woody, dan Debra Henry. Kita akan masuk ke latar belakang. Red wine itu merupakan salah satu produk yang memiliki banyak varian rasa. Dan hal ini dikatakan bahwa produk wine ini memiliki kombinasi rasa manis, kepahitan, dan asam. Hal ini memunculkan kebingungan terkait rasa yang dirasakan ketika mengkonsumsi red wine. Tentunya temporal check out test ini merupakan salah satu metode yang akhirnya untuk bisa menentukan atribut-atribut apa saja yang dapat ditentukan pada produk red wine sendiri. Tujuan pada video ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan data dan penerapannya pada analisis sendiri, khususnya dalam hal sifat rasa di mulut dan tekstur. Metode penelitiannya, alat dan bahan yang digunakan adalah 9 botol wine yang dibuat dari teknik masterasi dari penelitian di School Primator Oneology dan Viticulture Institute yang terdapat di Brook University, Kanada. Seleksi panelisnya yang digunakan adalah secara umum memiliki pengalaman sensori akur, batas usia di atas 19 tahun. Panelisnya merupakan peserta sukarelawan yang berupa staf peneliti, mahasiswa sarjana, dan peserta sarjana oenologi. Hal ini diinformasikan melalui email dan iklan yang ditempel di gedung-gedung yang terdapat di Pulau Klimat Oenologi dan Viticulture Institute Cacovi. Dan di sini kita melakukan 3 uji, ada Pinot Cabernet Franc, sama Cabernet Sauvignon. Pada seleksi panelis Pinot Noir, didapatkan 16 panelis, yaitu 7 laki-laki dan 9 perempuan, usianya 21 sampai 34 tahun. Hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Etika Penelitian Brook University. Pada seleksi panelis Cabernet Franc, itu didapatkan 11 panelis, 5 laki-laki dan 6 perempuan, usianya 23 sampai 34 tahun. Hal ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Etika Penelitian Brook University. Pada uji selanjutnya, yaitu Cabernet Sauvignon, didapatkan 16 panelis, 7 laki-laki dan 9 perempuan, dengan usia 21 sampai 34 tahun. Pada penelitian ini juga digunakan parameter standar uji, yaitu grippy, kores atau kasar seperti kertas 11, fine texture, dan yang terakhir adalah hasilkan terkait dengan pemerasan dan kerutan pada epitel. Hasil penelitian yang digunakan adalah evaluasi berlangsung di bilik individu yang dilengkapi lampu merah. Suhu ruangan yang digunakannya harus 20 derajat Celcius. Dan di sini sudah dilengkapi aliran udara yang mengalir di ruangan storage coffee. Botol yang digunakan telah disimpan selama semalam. Jadi 9 botol wine itu sudah disimpan selama semalam. Dan selanjutnya sebanyak 50 mili dari 20 sampel dituangkan ke dalam gelas dan diberi kode 3 seri yang berbeda. Pada penelitian ini juga common slot itu digunakan untuk menekan takaran yang diberikan panelis. Nantinya panelis diinstruksikan untuk mengambil sampel dalam jumlah normal hingga ukuran penuh di dalam mulut sambil memberikan penilaian. Pengeluaran sampel dari mulut itu ketika audionya berbunyi. Waktunya akan ditingkatkan kembali ketika dari 5 detik hingga 8. Selanjutnya panelis akan diinstruksikan untuk memilih deskriptor yang diterapkan dengan durasi yang telah ditentukan, yaitu 90 detik pada setiap analisis sampelnya. Panelis akan membatalkan biaya deskriptor setelah tidak lagi merasakan sensasinya pada setiap sampel yang diujinya. Pada tiap sampel, panelis akan diberikan waktu 2 menit untuk mengkonsumsi kerupuk, tawar, dan air. Hal ini gunanya adalah untuk menetralisir dalam pergantian sampelnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan proporsi panelis pada periode evaluasi. Grafiknya didapatkan menggunakan software Compost Plot software. Plot perbedaannya menggunakan T-Cata untuk pasangan anggur yang dibuat dari varietas sama dengan pengurangan pada tiap proporsi. Hasil dari pembahasan, anggur Pinot Noir
kita dapat lihat pada gambar 1 analisis wine pinot pada 3 sampel berbeda selama durasi 90 detik. Dapat dilihat grafiknya. Analisis dilakukan pada 3 wine. Pada Pinot Noir pertama, tidak memiliki sensasi creepy dan jangka waktu 20 detik. Atribut yang munculnya adalah atribut asingensi dan kasar morfin yang menunjukkan perbedaan profil persepsi yang berbeda dalam jangka waktu durasinya 5 sampai 50 detik. Pada Pinot Noir 2 dianggap memiliki sensasi creepy. Ini lebih besar dibandingkan Pinot Noir pada 2 sampel lainnya. Pada uji Cabernet Franc, analisis juga dilakukan pada 3 wine yang berbeda. Sebanyak 80% panelis merasakan atribut creepy pada Cabernet Franc pada sampel pertama. Pada Cabernet Franc kedua, cuma 30%. Pada atribut Kores, pada Cabernet Franc kedua dirasakan 70% panelis merasakan. Pada atribut segar, pada Cabernet Franc 2, 90% panelis merasakan. Hasil tercatat menunjukkan pada Cabernet Franc pertama dan Cabernet Franc ketiga itu tidak menunjukkan perbedaan. Dan pada yang terakhir hasilnya 50% dari atribut asingensi pada keduanya. Pada uji selanjutnya Cabernet Sauvignon terdapat kemiripan profil antara keseluruhan sampel. Pada CS1 atau Cabernet Sauvignon dan CS2 itu menunjukkan profil yang serupa. Namun jika dibandingkan pada sampel yang ketiga, dapat dilihat pada gambar ketiga, juga itu menunjukkan perbedaan yang sangat kecil pada CS1 dan CS2, yaitu pada atribut asingensi yang dapat dilihat pada durasi 10 detik. Hasil yang terakhir adalah perbandingan ketika anggur berdasarkan analisis tercatat. Pada bagian ini, penulis merasakan kesulitan ketika menentukan istilah seperti memudah dan muncul dalam deskriptor wine. Membandingkan wine dengan panelis yang berbeda pada tiap sesi tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti, karena di sini kita menggunakan panelis yang acak. Pada anggur Pinot Noir dianggap paling beda satu sama lain di antara 3 sampel yang uji. Pada anggur Cabernet Sauvignon tidak dapat perbedaan rasa di mulut. Pada Pinot Noir 1 menunjukkan persepsi rasa di mulut pada durasi yang ke-20 detik. Pada Pinot Noir 1 memiliki persepsi atribut asingensi paling rendah. Pada Pinot Noir 1 memiliki konsentrasi tannin paling rendah, namun mengalami penurunan dari atribut creepy-nya. Asumsinya kemungkinan adanya senyawa lain yang tidak terdeteksi tapi dia bertanggung jawab. Pada bagian terakhir kesimpulan, metode tercatat menunjukkan perbedaan pada anggur merah berdasarkan rasa di mulut dan sifat teksturnya dengan menggunakan panel yang telah memahami karakteristik dari sensori dari anggur atau wine. Hasil yang berbeda akan terjadi jika menggunakan panel konsumen yang tidak terlatih dan tidak terbiasa dalam konsumsi anggur merah. Tercatat juga memberikan informasi spesifik antara anggur dari varietas yang sama untuk Pinot Noir dan Cabernet Franc, tapi tidak untuk Cabernet Sauvignon. Dalam diklik ini, aplikasi yang saya gunakan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.